Wahyu 16 ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Harmagedon adalah sebuah istilah untuk menggambarkan peperangan rohani di mana Allah memukul kalah musuh-musuhnya, yaitu iblis dan para pengikutnya secara total. Gambaran tentang Harmagedon dapat kita lihat di sepanjang sejarah umat Israel, yaitu ketika mereka harus berhadapan dengan serangan musuh yang secara fisik jauh lebih kuat dan nampaknya mustahil bagi mereka untuk mengalahkannya. Namun, Allah berkali-kali membuktikan bahwa Dia berkuasa memberi kemenangan kepada umat-Nya. Semua itu hanya merupakan gambaran dari peperangan yang sesungguhnya. Harmagedon bukan peperangan secara fisik yang terjadi di suatu tempat di bumi, melainkan peperangan rohani yang terjadi di dalam hati dan pikiran manusia. Iblis dan para pengikutnya yang sebelumnya telah menerima curahan cawan murka Allah tidak bertobat, melainkan justru bertambah jahat. Untuk menarik perhatian, mereka melakukan hal-hal yang ajaib dan menggerakkan para raja dunia yang dalam hal ini adalah simbol antikris untuk berperang melawan Allah dan umat-Nya. Mereka tidak sadar bahwa peperangan tersebut berakhir dengan dimasukkannya mereka ke dalam hukuman kekal. Allah sebagai pemenang memberikan kemenangan itu kepada umat-Nya, yaitu mereka yang senantiasa berjaga-jaga dengan cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Orang percaya juga disebut sebagai mereka yang tidak telanjang dan tidak terlihat kemaluannya, maksudnya senantiasa hidup kudus dan tidak berkanjang di dalam dosa. Jadi, pemenangnya bukan orang-orang yang kuat fisiknya dan hebat senjatanya, melainkan mereka yang telah ditebus oleh darah Kristus dan moralnya telah dimurnikan sepanjang hidup oleh firman Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus. Paulus di dalam Efesus 6 ayat 12 berkata bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dengan kata lain, Harmagedon bukan hanya soal nanti, melainkan terjadi setiap saat dalam setiap aspek hidup kita. Walaupun penggenapannya yang sempurna baru akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Hati dan pikiran kita adalah medan perang di mana iblis dan para pengikutnya senantiasa berusaha untuk menguasainya. Karena itu, marilah kita senantiasa berjaga-jaga dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani, yaitu ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Dengan demikian, kita dapat hidup sebagai orang percaya yang menang. Amin.